Masjid Al-Akbar Balangan peringati Hari Raya Idul Adha dengan protokol kesehatan. Pemkab Balangan serahkan bantuan dana hibah untuk rumah ibadah. Pemkab Balangan bersama BPN Kabupaten Balangan ikuti sosialisasi cegah mafia tanah. Pasar Batu Mandi menjadi sasaran pengawasan perdagangan. Tahun ajaran baru, SDN Paringan Selatan 1 berlakukan sekolah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya, Fitria Mawarsari, berikut batarbangan selengkapnya. Masjid Al-Akbar Balangan peringati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak antar saf serta menggunakan masker. Masjid Al-Akbar Balangan peringati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak antar jamaah serta menggunakan masker. Peringatan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah diawali dengan pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari Jumat 31 Juli 2020 yang dihadiri oleh Bupati Balangan Ansyaruddin beserta jajarannya dan masyarakat Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Ansyaruddin menyampaikan rasa syukurnya karena pemerintah daerah beserta masyarakatnya telah melakukan sholat Idul Adha berjamaah tanpa mengelakkan protokol kesehatan COVID-19, serta ia juga mengapresiasi semua jamaah mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Akbar dapat melaksanakan sholat Idul Adha sebagaimana biasa walaupun dalam kondisi COVID-19, dan kita merasa bersyukur bahwa jamaah saya lihat semuanya mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 ini di Kabupaten Balangan cepat berakhir. Keesokan harinya, Sabtu 1 Agustus 2020, rangkaian peringatan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di halaman belakang Masjid Al-Akbar. Dalam penyembelihan hewan kurban kali ini, pengurus Masjid Al-Akbar Balangan menerima hewan kurban jenis sapi dari Bupati Balangan Haji Ansyaruddin seberat 90 kg, dan 2 sapi sisanya berasal dari SKPD di lingkungan Pemkab Balangan dengan berat sekitar 70 kg. Wakil Ketua Badan Pengelola Masjid Al-Akbar Balangan Albani Abbas mengatakan, tahun ini penyembelihan hewan kurban hanya 3 ekor hewan jenis sapi, di mana pada tahun sebelumnya ada 6 ekor sapi. Sapi yang dikorbankan hari ini dari Masjid Al-Akbar adalah 3 ekor. Nah, salah satunya adalah ini dari Pak Bupati, untuk dia dari Dinas Instansi SKPD itu 2. Iya. Berat sapinya, Pak? Kalau perakiraan yang satu yang dari Pak Bupati itu sekitar 90 kilo. Yang 2-nya ini rata-rata 70 kilo ya. Selain itu, tambah Albani, pihaknya melakukan penyembelihan hewan kurban menggunakan protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Sementara itu, Musa Abdullah, salah satu panitia pemotongan hewan kurban dan juga sekaligus pengurus Masjid Al-Akbar Balangan mengungkapkan, dalam pemotongan hewan kurban sebanyak 3 ekor kali ini, untuk jenis sapi tersebut sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kesehatan. Alhamdulillah dari dokter hewan semuanya dicek tadi, baik itu hatinya maupun segala-galanya sehat dinyatakan oleh mereka. Dan termasuk mereka berpesan juga jangan berkerumun dengan ini, dan kita sampaikan seperti ini. Alhamdulillah. Pihaknya berharap melalui penyembelihan hewan kurban kali ini, dengan pembagian sebanyak 500 kantong daging bisa sedikit meringankan kondisi yang dihadapi masyarakat sekitar, terutama di saat pandemi.
Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sejumlah tempat ibadah di Kecamatan Halong terima bantuan dana hibah dari Pemkab Balangan. Bantuan disampaikan langsung oleh Bupati Balangan pada kunjungan ke Kecamatan Halong, Senin 27 Juli 2020. Pemkab Balangan serahkan bantuan dana hibah untuk rumah ibadah. Sejumlah tempat ibadah di Kecamatan Halong terima bantuan dana hibah dari Pemkab Balangan. Bantuan disampaikan langsung oleh Bupati Balangan pada kunjungannya ke Kecamatan Halong, Senin 27 Juli 2020. Dalam hal ini Bupati Balangan Ansarudin juga melihat secara langsung kondisi tempat ibadah yang ada di Kecamatan Halong, serta meletakkan batu pertama secara simbolis pada langgar yang masih dalam proses pembangunan. Tidak hanya Majelis Taklim saja yang mendapat bantuan, tetapi tempat ibadah lainnya pun juga mendapat hal yang sama. Sedikitnya ada kurang lebih 5 tempat ibadah yang didatangi untuk bantuan tersebut, yakni Majelis Taklim Sirajul Huda di Halong, Langgar Alamin di Desa Hawai, Langgar Siratul Mustaqim di Desa Sumber Agung, Musola Nurul Ibadah di Desa Karya, dan Musola Nurul Jibal di Desa Puyun. Kemudian berlanjut ke Desa Padang Panjang untuk dilakukan survei tempat ibadah. Ansarudin berharap dengan adanya pembangunan tempat ibadah tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih, pemerintah juga berperan serta dalam proses pembangunan ini. Kami ingin melihat secara langsung karena ada beberapa tempat ibadah yang sudah pencairan dananya, termasuk Langgar Al-Amin ini sudah mendapatkan bantuan sebanyak 50 juta. Jadi hari ini khusus Kecamatan Halong dan insya Allah juga sebagian Kecamatan Juwai. Maksud kami tidak lain adalah pertama silaturahmi kepada masyarakat. Yang kedua kita ingin melihat kondisi-kondisi yang ada seperti tadi di masjid apa tadi itu kita langsung bantu 50 juta. Artinya saya melihat secara langsung bahwa masyarakat ini pada saat ini sedang memerlukan sekali dana gitu kan. Khusus di Majelis Taklim Sirajul Huda, dana hibah yang disalurkan mencapai 45 juta rupiah dengan rencana uang yang akan digunakan untuk membangun tempat wudhu dan WC. 2 langgar di desa lain pada kecamatan yang sama juga didatangi. 1 langgar baru dibangun di Desa Halong mendapatkan bantuan senilai 50 juta rupiah yang akan dianggarkan pada anggaran perubahan. Adapun langgar di Desa Padang Raya mendapat bantuan senilai 27 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan dan BPN Kabupaten Balangan ikuti video konferensi sosialisasi pencegahan mafia tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Gubernur Kalsel di ruang rapat Bupati Balangan, Rabu 29 Juli 2020. Pemkab Balangan dan BPN Kabupaten Balangan ikuti video konferensi sosialisasi pencegahan mafia tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Gubernur Kalimantan Selatan di ruang rapat Bupati Balangan Rabu 29 Juli 2020. Gubernur Kalimantan Selatan, Sabili Nur dalam sambutannya mengingatkan agar seluruh pihak yang bersangkutan dalam pengurusan tanah ini haruslah tetap berhati-hati, apalagi Kalsel nantinya akan menjadi gerbang ibu kota negara. Jadi peluang kesempatan atas hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah. Sabiri Nur berharap agar masyarakat dapat bersama-sama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, sehingga pengurusan hak atas tanah bisa berjalan secara legal. Dalam video konferensi tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur juga menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis. Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Balangan, Roni Elvi Sitanggang, menyampaikan terkait launching sosialisasi mafia pertanahan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi munculnya mafia-mafia pertanahan di Kalimantan Selatan. Untuk mengantisipasi mafia-mafia pertanahan yang muncul, karena Kalimantan Selatan ini kan adalah gerbang IKN. Jadi
Itu harus kita antisipasi dini agar tidak terjadi sengketa-sengketa tanah yang muncul akibat muncul mafia-mafia tanah yang memanfaatkan kondisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang IKN seperti yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil tadi. Lanjutnya, Roni mengatakan dengan adanya penyerahan sertifikat secara simbolis itu menunjukkan bahwa BPN Kalimantan Selatan dan jajarannya berkomitmen dalam melaksanakan PTSL untuk penerbitan sertifikat tanah secara gratis. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim Pengawasan Keamanan Pangan Daerah, Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan adakan kegiatan pengawasan obat dan makanan bertempat di Pasar Batu Mandi dan retail modern di Kecamatan Batu Mandi, Selasa 28 Juli 2020. Tim Pengawasan Keamanan Pangan Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan adakan kegiatan pengawasan obat dan makanan bertempat di Pasar Batu Mandi dan retail modern di Kecamatan Batu Mandi, Selasa 28 Juli 2020. Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan Hedi Mulyawan mengatakan, terkait dengan kegiatan hari ini merupakan salah satu dari tupoksi berdasarkan SK Bupati Balangan, di mana target yang menjadi prioritas adalah meningkatkan profesionalisme SDM yang ada di metrologi untuk melindungi konsumen, utamanya masyarakat Kabupaten Balangan. Terkait dengan surat keputusan tim pengawasan perdagangan yang tentu saja target prioritas kita adalah meningkatkan profesionalisme SDM yang ada di metrologi ya, dan juga meningkatkan pengawasan perdagangan yang tentu saja untuk melindungi masyarakat Balangan, terutama yang terkait dengan barang-barang yang kadaluarsa, terus ketepatan dari ukuran, takaran timbangan, dan juga terkait dengan SNI ya. Kegiatan pengawasan perdagangan meliputi pemeriksaan kadaluarsanya suatu produk atau makanan dan ketepatan ukuran timbangan yang sesuai dengan SNI ini bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Polres Balangan dan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Memasuki masa pendidikan tahun ajaran baru 2020-2021, para siswa di Kabupaten Balangan, baik SD maupun SMP, masih melaksanakan proses belajar di rumah. Hal ini menjadi kendala bagi siswa, khususnya untuk siswa kelas 1 SD yang baru mendaftar, termasuk siswa SD Paringan Selatan 1. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah, M. Suryadi, saat ditemui di SDN Paringan Selatan 1, Kamis 23 Juli 2020. Memasuki masa pendidikan tahun ajaran baru 2020-2021, para siswa di Kabupaten Balangan, baik SD maupun SMP, masih melakukan proses pembelajaran di rumah. Hal ini menjadi kendala bagi siswa, khususnya untuk siswa kelas 1 SD yang baru mendaftar, termasuk siswa SD Paringin Selatan 1. Siswa di sekolah Adiwiyata ini juga belajar di rumah. Sehingga meski masuk tahun ajaran baru, sekolah pun masih sepi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah, M. Suryadi saat ditemui di SD Paringin Selatan 1, Kamis 23 Juli 2020. Suryadi mengatakan, SD Paringin Selatan 1 melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan mode daring dalam jaringan via WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya semasa pandemi. Hal ini dilaksanakan untuk menyikapi beberapa masukan yang diterima pihak sekolah. Kegiatan pembelajaran di sekolah ini melalui mode daring semasa kegiatan pembelajaran di COVID-19 ini. Hal ini dilaksanakan untuk menyikapi dari beberapa pendapat. Pertama, kita
menyikapi dari pandangan orang tua siswa. Mereka sudah lama membantu pembelajaran di rumah terhadap anak-anaknya. Suryadi menambahkan ke depannya, apabila diizinkan oleh Dinas Pendidikan dan instansi terkait, serta para orang tua siswa dan komite sekolah, metode tatap muka akan diterapkan dengan cara menjalankan protokol kesehatan. Karena dalam hal memberikan materi dengan metode daring dianggap kurang efektif bagi murid kelas 1, sehingga diperlukan tatap muka secara langsung. Terakhir, Suryadi berharap kepada orang tua khususnya tetap sabar mengikuti semua pembelajaran yang diberikan oleh wali kelas dan juga semoga pemerintah bisa membantu memfasilitasi pembelajaran, memberikan alternatif sehingga kendala ini dapat teratasi. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Fitria Mawarsari dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.